Bab 1121-1125. Bab 1121, Klan Chao. Xiao Yan baru saja keluar dari ruang penyempurnaan pil ketika dia melihat dokter peri kecil di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiao Yan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, klan Ye telah mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada seseorang yang berani mencari masalah dengan klan Ye. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah sangat sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia meliriknya. Dia tertawa, klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao. Xiao Yan merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak dapat dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada jumlah alkemis berbakat yang tidak pernah habis di klan itu. Hal ini menyebabkan reputasi klan Chao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profil sangat rendah, kemungkinan klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Pil Tower. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Lagi pula, semua orang di dataran tengah tahu tentang kemampuan Pil Tower. Itulah mengapa klan Chao sedang bangkit. Pengaruh Pil Region berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu bisa dianggap di langit sementara yang lain di tanah. Mengapa mereka datang untuk mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak mengharapkan klan Chao datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan yang berhubungan dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka telah merencanakan untuk membuat Xin Lan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akhirnya akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi, dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tapi sepertinya niat mereka adalah klan Ye. Di mana Tuan Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekuatan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan serius berkata, ayo pergi. Aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menyambar seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye pada saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas dibagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan superioritas yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi yang dimiliki klan Chao saat ini di wilayah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada 2 orang tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Kedua orang ini mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Aura agung menembus tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukan orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah seorang pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya dipenuhi kerutan-kerutan tebal, dan dia tampak mendekati akhir hayatnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa status orang ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi,
Siapapun yang memiliki potensi kecil akan dapat menemukan aura berbahaya yang terpancar darinya meskipun tidak tampak semegah kedua pria tua berjubah merah itu. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua orang tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi angku ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang terang, ungu emas bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Alkemis tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Piltover. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Cao Dan, klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes sedikit pun sebelum ini, namun telah muncul dengan keriuhan sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong dengan sungguh-sungguh menuntut. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari kelompok orang ini, yang datang dengan niat jahat. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana peristiwa besar seperti pernikahan bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda mengambil inisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Cao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba menariknya kembali? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya mengepal dengan lembut dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah Penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Cao Dan, sebaiknya kamu tidak memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao Anda dalam ingin menelan klan Ye saya. Kamu tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan yang berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Cao Dan yang sombong, sehingga dia berteriak dengan marah. Pemuda itu tersenyum pada wajah cantik dan hijau Xin Lan. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Ini benar-benar sedikit terlalu sulit bagimu untuk berteriak padaku. Saya akan mengajari Anda beberapa sopan santun setelah Anda memasuki klan Cao di masa depan. Petik 2. Tuan Muda Cao Dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana masih dipertimbangkan. Tidak ada keputusan nyata yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya harap Tuan Muda Cao Dan tidak akan terus mengganggu kita atas masalah ini. Cao Dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Ye Anda dapat mendapatkan kembali kejayaan saat itu setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Cao bukan lembah sungai es. Kata-kata Cao Dan mengandung kepadatan tambahan ketika dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau ketika dia mendengar Cao Dan menjadi tumpul ini. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun untuk membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa keberadaan super kelas Douzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini dikumpulkan bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan dengannya. Batuk. Ye Zong, ada sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali setelah dikatakan. Karena Anda telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak muka jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Yemu, pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata. Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan pahit menjawab,
bahkan Luo Yizunze secara pribadi telah datang. Klan Chao sangat memikirkan klan Yeku, pernikahan dengan klan Chao mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini kemungkinan besar harus mengubah nama keluarganya menjadi Chao di masa depan. Karena itu, saya tidak bisa mematuhi ini. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera muncul entah dari mana, seperti gelombang besar yang tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah segera menjadi pucat. Huff. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura pria tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya seperti kilat. Pada saat yang sama, aura besar dan perkasa lainnya menyebar, menghalangi aura menakutkan pria tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chao kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menggertak orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya terkunci pada pria tua berpakaian abu-abu itu saat dia dengan samar menegur. Dou Zun. Kemunculan Tian Huo Zunze yang tiba-tiba telah menyebabkan pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao dan. Masalahnya hari ini adalah sesuatu antara klan Chao saya dan klan Ye. Saya berharap bahwa senior tidak akan campur tangan. Jika Anda memiliki masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, Anda mungkin dapat menemukan klan Chao saya. Chao dan juga sedikit mengerutkan kening sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa ketika menghadapi Dou Zun. Dengan kekuatan besar dari klan Chao, tidak kekurangan beberapa elit Dou Zuns yang ingin meminta para tetua klan untuk memurnikan pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Pil pemurnian. Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan samar menjawab, itu tidak perlu. Saya yang lama secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana mungkin aku yang lama tidak ikut campur? Ekspresi Chao dan sedikit berubah ketika dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh klan Chao-ku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Petik 2. Sementara aula besar itu menjadi sunyi, tawa samar dan dingin tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Bab 1122, Taruhan. Tawa dingin yang samar terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chao dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu yang mengarah ke halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu, Chao dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan menatap pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Klan Chao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Xiao Yan melihat seorang alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa terkejut bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Chao dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis.
Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chao memang cukup megah. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Chao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun dalam klan Chao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di wilayah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Chao Dan berkata, Tuan muda Chao Dan, masalah antara klan Ye dan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa kalian masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chao Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan samar berkata, mundur selangkah. Bagaimana akun klan Chao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Chao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, apakah klan Chao tidak akan kehilangan banyak muka? Bisakah ini masih dianggap sebagai dendam kecil? Petik 2. Kalau begitu, Tuan muda Chao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Chao Dan menyipitkan matanya menghadapi sikap Xiao Yan yang agak menggertak. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun. Chao Dan tidak hanya tidak mundur selangkah saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Kesenjangan antara Xiao Yan dan dia adalah kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu bahwa kamu bisa bertarung, tetapi kamu harus memperbaikinya. Klan Chao-ku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chao saya mengucapkan kata itu, bahkan Anda mungkin akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Petik 2. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apakah menurutmu klan Chao-mu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan 5 jarinya saat dia dengan tenang menjawab. Ekspresi Chao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Chao mereka hanya mengandalkan Pil Tower. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak dapat membawa Xin Lan pergi, tetapi lain kali kita datang, saya percaya bahwa hanya 2 elit Douzuns di belakang Anda tidak akan banyak berguna. Klan Chao-ku memang memiliki kemampuan ini, dengan harga diri Chao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao untuk klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu bersedia, klan Chao-ku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan saja, Tuan muda Chao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xin Lan kepadamu. Xiao Yan, Anda lebih baik tahu situasinya. Petik 2. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang lugas. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Berjubah abu-abu, wajah pria tua yang penuh keriput itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah lambat ke depan. Anda akan tetap tertinggal jika Anda mengambil langkah maju lagi. Hanya kekuatan 1 bintang Douzun milikmu ini yang tidak memiliki kualifikasi untuk berperilaku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya melintas. Suara dingin yang jernih ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Douzun. Selain itu, levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi darinya. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika tampaknya telah memecahkan suasana tegang pedang. Semua orang dari klan Chao, termasuk 2 orang tua berjubah merah tiba-tiba maju beberapa langkah. Aura megah.
Berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Huff. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat dua lelaki tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan. Aura perkasa melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Chao dan berencana menggunakan kekuatan? Namun, hanya satu bintang Douzun saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan tersenyum tipis sambil berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chao saya bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang datang di waktu berikutnya. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling-paling akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye kemungkinan akan menjadi target klan Chao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan. Petik 2. Ekspresi kelompok Ye Zong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, apa jalan lain yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan memenuhi pernikahan antara klan Chao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Chao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiao Yan. Mata Ye Zong berkedip sesaat sebelum dia mengambil keputusan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chao dan berubah muram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Chao dan tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Chao memang telah terbentuk. Tuan Muda Chao dan, silakan pergi. Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua chipnya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chao dan berubah-ubah. Dia tidak akan diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Douzuns dan tidak perlu takut pada sisinya. Setelah merenung cukup lama, mata Chao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, ada desas-desus bahwa kamu juga seorang alkemis. Saya tahu sesuatu tentang pemurnian pil. Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya kalah, klan Chao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin melintas di wajah Chao dan saat dia bertanya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat dia bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Chao dan berniat berjudi? Senyum dingin di hati Chao dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan minat. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doqi, kemungkinan besar dia tidak akan cocok dengan Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan seorang master sejati, mencari penghinaannya sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao dan, namun, senyum di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, karena kita berdua adalah alkemis, kita tentu saja tidak bisa bertarung seperti orang-orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan para alkemis, mari kita saling menantang dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam samar tiba-tiba muncul dari tangan Chao dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, klaster itu bergoyang-goyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil hitam gelap yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Chao dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan jarinya. Ye Zong buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Chao dan.
Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tidak disangka Cao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda bisa mengatakannya. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain, Cao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, membuat hal-hal sulit bagi orang lain benar-benar tampak sedikit lucu ketika diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelam Cao Dan. Jangan kami lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan bersaing? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa membawa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain kali tidak akan semudah itu untuk dihadapi, Cao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia berspesialisasi dalam ini. Bab 1123, Bermain dengan Api. Bahkan Cao Dan tanpa sadar terkejut ketika dia melihat bahwa Xiao Yan akhirnya benar-benar menyetujui taruhan ini. Senyum dingin tanpa sadar menyebar di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang tampaknya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Penatua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dari dokter peri kecil telah menyebabkan dia merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun sedih yang mencapai kekuatan kelas Dousun. Mundur saja. Setelah melihat pria tua berpakaian abu-abu itu mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang-orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya. Ye Zong ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang berlangsung. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Tentu saja yang terbaik adalah dia bisa menggunakan metode yang melibatkan sedikit usaha untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pekat di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut setelah mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Cao Dan menjadi lebih padat ketika semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam pekat di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang hitam pekat yang besar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan padat. Api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada sedikit kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan nyala apinya. Api setan gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan api ini. Mata Xiao Yan melirik elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan nyala apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya,
Memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan, terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Kontrol Xiao Yan atas api telah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol api Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang Cao dan pikir akan mudah untuk dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung bersama angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika bermain dengan api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Cao dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus melirik serigala api. Itu memang api surgawi. Rumor itu benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Petik 2. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan teriakan elang yang keras saat meluncur di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, swoosh, saat memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Petik 2. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan. Mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan elang api. Api menembak ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di atas tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa perawatan yang tepat untuk hidup mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum ketika mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat pertarungan antara Douqi, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tetapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalik tubuh mereka dan melompat-lompat. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu membahas pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Kemungkinan hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api itu saling bertarung. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Pertarungan semacam ini adalah pertarungan antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap bebas dan mudah Xiao Yan, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain dari binatang api dan tingkat realitas binatang api tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api setan langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia melihat nyala elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan nyala api seperti darah keluar darinya. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku? Riak intens segera terbentuk di kumpulan api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat ia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan adegan ini. Orang-orang dari klan Cao bersorak sementara orang-orang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak tenang saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus.
Harus diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Yezong bukan tanpa alasan karena Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, mereka hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun menggerogoti elang dan anjing hitam itu. Untuk sesaat, langit kacau karena api secara acak terbang ke segala arah. Kelompok Yezong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api, yang diciptakan Xiao Yan, dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah nyala api lain, kemungkinan besar itu akan dicabik-cabik oleh kedua binatang api itu. Chao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api, yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Yezong di sisi klan Ye menjadi sedikit pucat ketika dia melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Chao Dan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat yang bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. Bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan melawan saya. Chao Dan dengan dingin tertawa. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerbu ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Chao Dan. Orang bisa mengetahuinya dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini di hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, sebuah ledakan terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol batu giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai kilau perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Senyum di wajah Chao Dan menjadi lebih kaya saat dia melihat serigala api dikalahkan. Matanya berayun ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar meliriknya. Segera, dia tertawa. Terima kasih atas pengingatmu Tuan Muda Chao Dan. Karena ini masalahnya, aku akan menang dengan kuantitas. Api ini semuanya adalah api binatang. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corvette, Beast Flame setelah kehilangan tujuannya. Tak disangka dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan tertuju pada wajah Chao Dan, yang seketika menjadi kusam. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api. Bab 1124, Penyihir Klan Chao. 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Kilauan warna-warni mendarat di ekspresi terkejut semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Beberapa saat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan nyala api tambahan, itu akan berdampak buruk pada kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini telah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chao,
namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar ke bawah menyebabkan mulut Cao Dan kering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi jauh lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melintas di hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Cao Dan, yang habis-habisan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit muncul seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai merobek dan menggigit satu sama lain dengan cara yang gila. Gugusan api terus menyebar. 4 binatang api Cao Dan turun ke situasi yang kalah jumlah di hadapan angka menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih bertahan. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Sebuah erangan dikeluarkan dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api itu berisi beberapa kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur, buru-buru didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan, dia mengira dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat. Api ini, yang belum disempurnakan menjadi benih api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Cao Dan, silakan pergi. Xiao Yan menarik api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi setara dengan memberinya tamparan kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, aku telah meremehkanmu. Cao Dan menghirup udara dalam-dalam beberapa kali. Dia menekan kemarahan, yang muncul dari rasa malu, naik di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling-paling berada di tingkat 7 tingkat rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di pil gathering di masa depan. Saya kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan mencari masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata gelap dan ganas Cao Dan tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanyalah ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi penatua. Klan Caoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi.
Masih ada waktu kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Petik 2. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan dengan dingin tersenyum. Tatapannya segera berayun ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku percaya cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, tolong, Xiao Yan menyilangkan jarinya dan dengan samar memerintahkan tanpa menatap Cao Dan lagi. Cao Dan dipenuhi amarah karena sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Jika dua elit Douzun tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri dan membuat Ku Yi Zun Ze menyerang, memberikan pelajaran kejam kepada orang yang penuh kebencian ini. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pil gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao Ku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan memelototi Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melontarkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan sangat enggan sambil membawa tubuh yang dipenuhi amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikuti. Anggota klan Ye menghela nafas lega ketika mereka melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan putus asa. Sorak-sorai terdengar sebagai hasilnya. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah kamu lakukan untuk klan Ye. Silakan bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye Ku akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan. Lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya mengembara ke arah Cao dan menghilang. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang Cao Dan ucapkan sebelumnya, kupikir penyihir dari klan Cao itu mungkin telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa getir saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak hebat, tapi dia memang memiliki beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Terlebih lagi, ia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya layak dideskripsikan sebagai seorang jenius, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun kesombongan di depan penyihir klan Cao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu khawatir tentang kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu. Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Piltover dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Piltover. Dia telah berlatih dengan tenang di Piltover selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu mendengar ini.
Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini mungkin benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti akan maju. Saya kira saat ini dia. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis puncak tingkat 7 berusia 22 tahun. Pencapaian ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa dari pil tower, dia harus menjadi juara dari pil gathering. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pil gathering ini. Mata Ye Zong beralih ke wajah serius Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pil gathering. Bab 1125, Tekanan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada di posisi tinggi. Tapi Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan keluar di atas selama dia belum mencapai tingkat 8. Kecuali dia telah mencapai level ini, tidak ada jaminan kemenangan. Memurnikan pil obat terkadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Semua orang akan menemui kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah melihatnya diam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah dataran tengah. Namun, dia belum pernah bertemu dengan seorang alkemis tingkat 8. Kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun harus sangat sopan kepada seorang alkemis tingkat ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di dataran tengah saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis tingkat 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke tingkat ini. Seorang alkemis tingkat 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di dataran tengah. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun bersedia menjadi petarungmu, setidaknya dia harus mencapai tingkat ke-8. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, tenang, aku pasti akan berhasil dalam pil gathering ini. Aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya. Ye Zong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, Tuan Xiao Yan. Ujian dari 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Karena itu, kita harus pergi sekitar 20 hari. Jadwal yang mendesak ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, dia mengangguk. Dia saat ini terdesak waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakannya. Namun, untungnya pelatihan penyempurnaan pilnya berangsur-angsur berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluangnya untuk berhasil ketika memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiao Yan cepat atau lambat akan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret saya dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Penyempurnaan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin bahkan seorang alkemis tingkat 7 untuk memperbaiki pil sepanjang hari. Lagi pula, ini benar-benar terlalu melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun,
Xiao Yan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan dari api surgawi. Ini memungkinkan dia menghemat staminanya saat memurnikan pil. Oleh karena itu, jika alkemis tingkat 7 lainnya paling banyak dapat memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiao Yan akan dapat memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak kali jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, satu hari yang dihabiskannya dalam pelatihan pahit setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan liar dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiao Yan telah mengalami banyak kesulitan selama tahun-tahun ini. Dia mungkin tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi karakternya tangguh setelah diasah selama bertahun-tahun. Pencapaian yang dimiliki Xiao Yan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasa kagum pada Xiao Yan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiao Yan, tolong terus berlatih dengan tenang. Anda bisa memberitahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Tuan Xiao Yan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi mengobrol dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiao Yan sekali lagi memasuki ruang penyempurnaan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk melakukan latihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di ruang penyempurnaan pil. Karena Xiao Yan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi menghadapi gangguan dari Chao klan. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zun Ze kadang-kadang akan muncul. Hal ini menyebabkan faksi yang mengingini klan Ye menahan diri sedikit. Dua elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berangsur-angsur mengalir di tengah keheningan, muncul seperti pasir yang merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering yang mendekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi luar biasa hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pil mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa individu yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dengan pendakian berbeda dari berbagai tempat mulai muncul di wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tapi juga acara besar untuk Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, wilayah pil akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah dataran tengah dan terkadang bahkan benua. Jumlah orang atau faksi yang tak terhitung jumlahnya akan berkerumun seperti serigala lapar yang telah mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan yang paling dihormati di benua Doki. Semua orang iri dengan kemampuan seorang alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengeluarkan pil obat kecil untuk membuat para ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, semua orang di benua itu tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyinggung seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah. Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, dia akhirnya akan mengundang banyak masalah. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan oleh beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akhirnya akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut seorang alkemis tingkat tinggi. Posisi terhormat para alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama faksi berhasil merekrut salah satu alkemis ini, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa kekuatan mereka akan melonjak dengan cepat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke Pil Region. Selain itu, dengan berjalannya waktu, wilayah Pil yang sangat luas ini kemungkinan akan dipenuhi dengan lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan Pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah Pil mulai melonjak, waktu 5 klan besar, ujian juga mendekat.
Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang penyempurnaan pil di bagian terdalam klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa tetua klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai bepergian ke kota pil suci. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah keluar dari ruang penyempurnaan pil selama 20 hari ini. Lingkungan yang panas di dalam ruang penyempurnaan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut tinggal lama. Biasanya, mereka dengan lembut meletakkan bahan obat sebelum buru-buru menarik diri dalam diam. Awan gelap akan sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang ganjil ini. Bahkan ada beberapa kilat yang berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan semacam ini di langit secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka dapat dengan jelas merasakan gelombang energi bergelombang yang dipancarkan dari ruang penyulingan pil yang disegel ketika pil lightning hendak turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai saat kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka dapat secara samar-samar memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Berderit. Sementara berbagai pikiran diam-diam tertinggal di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sejumlah besar panas segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan berjalan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian sosok kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang penyempurnaan pil.